Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran online kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat dan yang sedang sakit semoga segera Allah sehatkan kembali. Nah, di pembelajaran online matematika kali ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Nah, sebelum kita mulai perhitungannya, sekarang kita bahas dulu tentang arti atau pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda bentuknya atau ditulis dalam bentuk yang berbeda, namun memiliki nilai yang sama. Nilainya sama, walaupun bentuknya berbeda. Nah, sekarang Ibu konsepkan pecahan senilai melalui gambar. Di sini Ibu ada gambar sebuah lingkaran, di mana lingkaran yang pertama ini Ibu bagi menjadi dua, kemudian satu bagian Ibu kasih tanda arsir. Nah, lingkaran ini mempunyai nilai pecahan 1/2. Satu bagian yang terarsir, kemudian dari dua bagian semuanya. Kemudian ada lingkaran yang kedua, ini sama, Ibu bagi menjadi 4 bagian. Kemudian dua bagian ini Ibu kasih tanda arsir, maka lingkaran yang kedua mempunyai nilai pecahan 2/4. Dua bagian yang terarsir dari 4 bagian seluruhnya, maka 2/4. Pecahan yang ketiga, di sini Ibu bagi menjadi 8 bagian. 4 bagian yang terarsir, maka lingkaran yang ketiga mempunyai nilai pecahan 4/8. 4 bagian yang terarsir, dan dari jumlah semuanya ada 8 bagian. Nah, jika kita lihat dengan seksama, ketiga gambar lingkaran ini itu mempunyai nilai yang sama, yaitu sama-sama dibagi setengah ya awalnya. Maka dari itu, maka pecahan 1/2 itu senilai atau sama dengan pecahan 2/4. Kemudian senilai atau sama dengan juga dengan pecahan 4/8. Ya, itu konsep pecahan senilai Ibu konsepkan menggunakan gambar. Nah, sekarang cara menentukan pecahan senilai. Cara yang pertama itu dengan cara perkalian. Langsung ke contoh, ini ada pecahan 2/3. Nah, melalui cara perkalian ini kalian harus mengalihkan antara pembilang dengan penyebut. Ingat ya, kalau pecahan itu angka yang di atas itu namanya pembilang, angka yang di bawah itu namanya penyebut. Kita kalikan dengan bilangan atau dengan angka yang sama. Mulai dari dikali 2. Dikali 2 boleh, dikali 3 boleh, kali 4 boleh, dan seterusnya. Sekarang Ibu contohkan, ini semuanya Ibu kalikan dengan 2. Nah, bagian pembilang atau bagian angka atas Ibu kalikan 2, otomatis bagian penyebutnya juga harus dikalikan 2, harus dikalikan dengan angka yang sama. Maka sama dengan 2 kali 2 itu 4, 3 kali 2 itu 6. Maka pecahan senilainya adalah 4/6. Kemudian 4/6 ini Ibu kalikan dengan 2 lagi masing-masing. Pembilang Ibu kalikan 2, penyebut juga Ibu kalikan 2. Maka hasilnya 4 kali 2 itu 8, 6 kali 2 itu 12. Maka hasilnya 8/12. Nah, artinya 2/3 itu mempunyai pecahan senilai atau senilai dengan 4/6, juga senilai dengan 8/12, dan seterusnya. Ya. Boleh kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Bebas. Nah, kemudian cara yang kedua dengan cara pembagian. Di sini ada contoh pecahan 6/12. Sama seperti cara perkalian, berarti pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka yang sama. Nah, boleh bagi 2, bagi 3, bagi 4. Yang penting yang hasilnya pas dibagi berapa. Ya. Ini Ibu contohkan, Ibu bagi 2. Pembilang Ibu bagi 2, penyebut juga Ibu bagi 2. 6 bagi 2 itu 3, 12 bagi 2 itu 6. Maka hasilnya pecahannya yaitu 3/6. Atau 6/12 kita juga bisa bagi dengan 3, hasilnya pas juga. Nah, maka kita bagi dengan 3, pembilangnya, penyebutnya juga kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 itu 2, 12 bagi 3 itu 4. Maka pecahannya adalah 2/4. Dan seterusnya ya. Yang penting pembagiannya itu hasilnya pas. Tidak ada sisa. Boleh bagi 2, bagi 3, bagi 4, tergantung pecahannya ya. Maka dari itu, ini mempunyai arti bahwa
6/12 itu senilai dengan 3/6 juga senilai dengan 2/4 ya. Oke. Contoh berikutnya, di sini ada contoh pecahan 1/3 sama dengan titik-titik per 6. Nah, sekarang kita akan mencari bagian dari pecahan yang kedua. Titik-titiknya itu berapa sih? Oke, langkahnya, ini yang sudah lengkap itu kan bagian penyebut. 3 dan 6, bagian penyebutnya. Nah, kalau kita perhatikan, 3 ke 6 itu otomatis dia mengalami perubahan. Perubahan lebih signifikannya adalah perubahan perkalian, di mana 3 berubah menjadi 6 itu otomatis 3 dikali 2. 3 dikali berapa yang hasilnya 6, yaitu 3 dikali 2. Kalau di bawah kali 2, kalau penyebutnya kali 2, otomatis pembilangnya juga atau angka atasnya juga harus dikali 2. Maka 1 kali 2 yaitu 2. Maka pecahannya menjadi 2/6. Titik-titiknya itu isinya 2. Kemudian contoh berikutnya ada pecahan 3/4 sama dengan 9 per titik-titik. Nah, kita akan menentukan berapa sih pembilang pada penyebut pada pecahan yang kedua. Nah, kita perhatikan di sini yang sudah lengkap itu adalah penyebutnya. Adalah pembilangnya. 3 dan 9. Nah, perubahan dari 3 ke 9 itu juga bisa diartikan bahwa 3 kali berapa yang hasilnya 9? Atau 9 dibagi 3, yaitu hasilnya 3. Oh, maka pembilangnya itu kita kalikan 3. Penyebutnya juga otomatis harus kita kalikan 3. 3 kali 3, 9, sudah jelas. Nah, sekarang 4 kali 3 itu adalah 12. Maka penyebut di pecahan yang kedua adalah 12. Maka 3/4 itu senilai dengan 9/12. Yang pertama juga tadi 1/3 itu senilai dengan 2/6. Sekarang bentuk soal yang berikutnya. 3 per titik-titik itu sama dengan 6/10. Sekarang kita akan mencari penyebut pada pecahan yang pertama. Nah, untuk bentuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan cara dengan menggunakan perkalian silang. Ya, posisinya menyilang. Berarti kita kalikan 3 dengan 10, kita kalikan. Kemudian, hasilnya kita bagi dengan 6. Ya, jadi posisinya menyilang. Pertama dikalikan dulu, posisi menyilang. Kemudian hasilnya dibagi dengan pembilang yang kedua. Nah, bentuknya seperti ini. 3 kali 10 dibagi 6. 3 kali 10 itu 30. 30 bagi 6 itu 5. Maka penyebut pada pecahan yang pertama, itu titik-titiknya ini adalah 5. Ya, jadi 3/5 itu senilai dengan 6/10. Contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini titik-titik per 4 itu sama dengan 3/6. Sekarang kita cari bagian pembilang yang pecahan pertama. Sama, kita kalikan silang angka yang sudah utuh, yang sudah ada, yaitu 3 kali 4. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 6. Atau bisa dituliskan seperti ini. 3 kali 4 dibagi 6. 3 kali 4 itu 12. 12 bagi 6 itu 2. Maka titik-titiknya atau pembilang yang pecahan pertama itu isinya adalah 2. 2/4 itu senilai dengan 3/6. Ya, itu penjelasan dari Ibu materi hari ini. Semoga kalian paham, simak baik-baik. Semoga Allah mudahkan belajar kalian hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.